Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati PSPAI Kecamatan Gempol, Abah Haji Mundir. Yang saya hormati Ketua KGPAI Kecamatan Gempol, Bapak Mufarid, serta teman-temanku sekalian, guru pendidikan agama Islam Kecamatan Gempol yang berbahagia. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pertemuan rapat dan pembinaan dinas bersama PSPAI kali yang kedua ini, alhamdulillah sekarang yang hadir 21. Rame. Jadi saya yang baru masuk itu suruhan saya pikir dimatikan ini aja dulu audionya. Ini saya pikir Pak Mundir masih lebih disiplin anak-anak di saya. Saya kalau pertemuan jam 8, jam 7.30 sudah hadir semua. Itu tingkatan anak-anak jadi saya di SDN Jamanan 1. Lah ini teman-teman GPAI ini diundang jam 8, jam 8.30 masih belum rampung. Jadi tolong teman-teman, karena ini juga merupakan kedinasan dan ini pembinaan dinas. Ayo tolong sedikit belajar disiplin. Kalau jam 8 ini jam 8 gitu. Ini jam 8.30 masih yang hadir 20 orang, yang jumlah sampai sekarang GPAI Gempol itu ada 58 apa? 58 yang hadir masih 21, masih belum 50% yang hadir ini. Jadi nanti bisa Pak Ketua untuk membicarakan hal ini dengan teman-teman agar diperhatikan. Para Bapak dan Ibu sekalian, awal kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam Allah tetap terlimpahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini ada beberapa acara yang nanti akan dibicarakan. Yang pertama nanti sambutan, dan yang kedua pembinaan dinas dari PSPAI Kecamatan Gempol, yang informasinya yang saya terima bahwa sekarang Abah Mundir juga menjadi PSPAI Kecamatan Kraton. Jadi Gempol, Beci, dan Kraton. Kalau nggak salah seperti itu informasinya. Kita doakan semoga Abah Mundir selalu diberikan kesehatan. Amin. Sehingga Amin. bertambahnya tugas bisa dijalankan dengan baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai lanjut, kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga berjalan dengan lancar dan membawa manfaat buat kita semuanya. Wa bi syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para Bapak dan Ibu sekalian, saya minta acara ini sampai akhir, tolong jangan ada yang keluar. Masuk pada acara yang selanjutnya, sambutan dari Ketua KKGPAI Kecamatan Gempol kepada Bapak Munfarid, kami persilakan. Terima kasih Pak Salikin selaku pembawa acara.
dan Sekretaris KKGPAI Kecamatan Gempol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak PSPAI Pak Haji Mundir, yang terhormat teman-teman pengurus KKGPAI Kecamatan Gempol, yang terhormat Bapak Ibu GPAI Kecamatan Gempol yang sudah masuk di dalam kegiatan daring ini. Pertama-tama marilah kita selalu menjadikan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti dan menjalankan tugas bagaimana tugas kita yang khususnya sebagai GPAI. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kepada kita sekalian ke jalan yang benar, yakni agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pertemuan yang kedua kali ini di dalam kegiatan daring, tidak lain tujuannya itu adalah untuk meningkatkan mutu GPAI Kecamatan Gempol. Saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah sudah bisa mengikuti dan aktif di dalam kegiatan, baik kegiatan secara daring maupun luring. Seperti kemarin kegiatan yang di Kepulungan itu saya lihat dari daftar hadir masih kurang maksimal. Tidak tahu saya ya, dibuat cara yang bagaimana teman-teman ini sehingga bisa aktif, bisa disiplin dalam segala hal, khususnya menyangkut organisasi yang ada di GPAI ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat menyayangkan kepada teman-teman yang tidak proaktif dalam segala sudah. Seperti kegiatan KKG. Nah, kegiatan KKG tatap muka yang kemarin itu juga tidak maksimal. Dicoba untuk ikut masuk dan lain sebagainya. Padahal dia sudah tahu bahwa sudah disampaikan oleh Pak Salikin, di-share di grup bahwa ada kegiatan mulai jam 8 atau paling tidak jam 8.30. Tetapi yang ikut ya, yang ngapunten, ya orang ini aja. Meskipun tatap muka pun juga ya orangnya ya ini aja, saya lihat itu di daftar hadir itu. Nah ini loh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, aktif dan disiplin dalam segala hal tadi yang saya sampaikan. Kalau sudah masuk di dalam organisasi, otomatis harus mengikuti, mematuhi segala peraturan yang ada. Ngapunten, di sana barangkali menyangkut masalah iuran. Iuran itu pun juga adalah untuk kegiatan kita. Kemudian untuk yang sudah sergur, di dalam pencairan itu sudah disampaikan dan disepakati bagaimana proses pencairan tidak ujuk-ujuk cair. Masih butuh proses pengurusan dan lain sebagainya.
Nah, yang saya sayangkan itu ketika sudah cair, itu kayaknya cuek, nggak mau tahu. Saya juga belum ngecek tentang absensi SPJ-nya. Absensi pencairan itu yang di Kemenak, yang dibuka pada tanggal 10 insya Allah kemarin itu. Iya Pak Salikin, ya, tanggal 10 kemarin ya, untuk Kecamatan Gempol. Jadwalnya. Iya, betul, Pak, betul. 10 dan 11 dia. 10, 11, Nah, Senin, Selasa, Rabu. Selasa Rabu lah. Ini terkadang Bapak Ibu sudah ada jadwal seperti itu pun juga orang-orang tertentu. Makanya terkadang sudah sampai batas akhir disampaikan di center PAIS bahwa yang belum tanda tangan ini dari kecamatan ini khususnya umpama kecamatan Gempol si A, si B, si C dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, itu kan menunjukkan bahwa bagaimana sih sikap GPAI yang baik itu bagaimana. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu, di dalam pembinaan seperti ini nanti saya mohon kepada Abah Mundir untuk menyampaikan peningkatan kedisiplinannya teman-teman. Untuk meningkatkan kedisiplinannya teman-teman. Jadi itu adalah menunjukkan karakter kita sebagai GPAI Bapak Ibu. Tadi juga Pak Salikin sudah menyampaikan bahwa kalau di SD Kecamatan 1 umpama mengadakan kegiatan seperti ini dimulai jam 8, itu siswanya semuanya sudah siap. Umpama siswa berjumlah 30 gitu misalnya. Jam 8 itu sudah masuk semua, sudah bisa mengikuti semuanya. Nah, kita sebagai pendidik, masa tidak bisa memberikan contoh seperti itu? Ini Bapak Ibu. Ngapunten kalau memang ya inilah namanya orang banyak ya. Jadi saya sudah menyadari mungkin karena kesibukan panjenengan semuanya sehingga tidak bisa mengikuti seperti ini. Akan tetapi seyogyanya kita sebagai GPAI disiplin kita itu harus kita tunjukkan. Harus kita tunjukkan. Toh kegiatan seperti ini tidak setiap hari. Jadi bisa dikatakan mungkin 1 bulan sekali. Masa meluangkan waktu 1 hari dalam 1 bulan aja tidak bisa. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya Abah Haji Mundir untuk memberikan pembinaan dinas kepada kita sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Begitulah sambutan dari Ketua KKGPAI Kecamatan Gempol. Jadi intinya yang perlu teman-teman ketahui bahwa KKG ini bukan organisasi ecek-ecek, ilegal keberadaannya. Dari kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat itu ada. Jadi ada undang-undangnya, ada peraturan yang jelas untuk KKG ini. Jadi saya minta teman-teman tolong fungsikan organisasi ini buat kita pengembangan kita ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, saya mintalah untuk meluangkan waktu untuk hadir pada Bapak sekalian demi kita semuanya. Baik itu yang menjabat kepala sekolah atau yang GPAI, ketika di bawah naungan KKGPAI, saya minta untuk bisa hadir meluangkan waktunya. Para Bapak Ibu sekalian, baiklah, biar memperpendek waktu penggunaan data jenengan, nanti gak cukup umpamanya, kita masuk acara yang selanjutnya, yakni pembinaan dinas
dari PSPAI kita, Abah Haji Mundir. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo, Bah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para pengurus KKG PAI Kecamatan Gempol dan juga Bapak Ibu-ibu guru PAI SD Kecamatan Gempol. Pertama malah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat untuk bersilaturahim melalui virtual ini untuk memperpanjang umur, memperbanyak rezeki sesuai dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya terhindar dari wabah corona. Mengapa demikian? Kalau kita lihat berita di Surabaya saja, baru diberi waktu tatap muka anak sekolah SD, SMP, SMA, SMK, sudah 35 guru terpapar COVID-19. Itulah bahayanya. Semoga kita semuanya terhindar dari penyakit wabah ini. Amin Allahumma amin. Dan sehat walafiat. Amin. Amin. Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita minal dzulumati ilan nur. Yang ketiga, terima kasih atas rawuhnya panjenengan meskipun dalam dunia maya, tapi masih menyempatkan waktu untuk bersharing ilmu mengenai pembelajaran dan lain sebagainya. Saya salut dengan apa yang dikatakan oleh para pengurus KKGBAI, baik ketua maupun sekretaris, bahwa mohon semuanya untuk ditingkatkan. Saya mulai dulu itu. Saya sangat senang kalau Bapak Ibu disiplin. Apalagi di Kejabaran 1 tadi mengatakan bahwa saya jam 7 mulai setengah 7 sudah siap. Bapak Ibu guru sebagai contoh, maka harus kita contoh. Itulah susahnya podo gede nih. Podo tuweke. Kalau anak-anak memang muda, podo gede nih waduh wangel. Tapi gak pengertian, disindir kadang gak ro. Itulah memang unik ya. Dan apalagi Bapak Salikin mengatakan, baik yang sudah jadi kepala sekolah, satu yang belum diucapkan, calon kepala sekolah juga harus hadir. Ini. Iya. Biar makin ya. Jadi kepala sekolah, Bu Yumna, di off audionya. G. Semuanya saja harus aktif. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja, yang perlu saya tekankan di sini, pertama, di dalam kedisiplinan organisasi, saya belum mengecek absennya yang kemarin, belum. Tapi sudah saya sampaikan, dan kemarin saya coba yang pertama kali saya dengar, itu tentang Google Form. Itu masih hanya 33 untuk Gempol. Padahal jumlahnya 58 guru agama. Yang ngisi masih 3. Tolong nanti diisi, kita juga akan mengeluarkan Google Form yang kedua. Karena perlu adanya Google Form yang kedua ini untuk melengkapi data-data dan lain sebagainya. Pelaporan dan lain sebagainya. Karena mengapa, Bapak Ibu, yang harus kita laksanakan sebagai seorang profesional dan calon profesional, Bapak Ibu guru yang belum sertifikasi, tandanya sertifikasi profesional, yang belum dapat berarti calon profesional. Bagi yang sudah mendapatkan sudah profesional betul. Maka yang sudah profesional sebenarnya semuanya, tetapi masih ada kelonggaran bagi yang belum sertifikasi. Untuk yang sertifikasi, apalagi mayoritas PNS. Dan PNS itu tidak mudah, sangat susah untuk mencarinya. Oleh karena itu, panjenengan harus amanah menghargai tugas-tugas yang telah diberikan. Baik diberikan di dalam suatu organisasi yang dikatakan oleh Bapak Ketua, bahwasanya harus mematuhi segala aturan, harus memenuhi segala kewajiban, harus menjauhi segala larangan dan lain sebagainya.
mungkin Bapak Ibu guru semuanya sudah tahu. Akan tetapi yang perlu diketahui, saya hanya mengingatkan, terutama pada diri saya sendiri, untuk mengingat hal ini, dan umumnya pada Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama harus dilaksanakan, yaitu adalah perencanaan. Di dalam mengajar itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Sebenarnya 5. Yang pertama adalah perencanaan. Bapak Ibu, perencanaan di dalam masa COVID ini kan sudah diperingan. Hanya 1 lembar RPP, dan itu pun sangat mudah sekali, hanya 3 komponen. Yang kemarin sudah saya jelaskan dalam pertemuan virtual pertama. Tolong itu sudah dilaksanakan atau belum? Bagi yang sudah sertifikasi harus sudah dilaksanakan. Nanti disetor. Baik melalui dunia maya, Japri, WA, dan lain sebagainya. Nanti terserah pelaksanaannya bagaimana, saya belum bermusyawarah dengan pengurus KKGBAI. Karena dekatnya dengan pencairan TPP lagi ini. Karena sudah lewat 1 bulan Juli. Sudah lewat, sekarang Agustus, September sudah cair. Oktober lah maksimal. Sesudah direncanakan bagaimana pelaksanaannya, kemarin juga saya minta jadwal pembelajaran di sekolah masing-masing. Belum ada yang setor atau japri tentang jadwal pembelajaran. Jadi perencanaan pertama. Yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaan itu harus dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan materi. Dibuktikan dengan metode jaring atau luring. Dibuktikan dengan bukti fisik gambar atau dokumentasi, baik gambar ataupun video, itu bukti pelaksanaan. Kemudian harus adanya evaluasi. Evaluasinya berupa hasilnya adalah nilai, dan nilai didokumentasikan. KKM-nya harus ada, dan tidak harus sesuai dengan waktu luring atau waktu tatap muka. Itu. Yang selanjutnya adalah pelaporan. Kemarin Dinas Pendidikan juga mohon pelaporannya. Kami dari Kementerian Agama juga dimintai pelaporan bagaimana pelaksanaan Bapak Ibu guru mengajar di sekolah masing-masing. Itu yang sangat saya tekankan. Tolong nanti ya dikoordinasi atau secara mandiri untuk pelaporannya secara japri. Itu Bapak Ibu yang pertama kali saya ingatkan, juga mengingatkan pada diri saya sendiri. Karena guru dan pengawas itu sama, hanya lahan tugasnya berbeda. Kemudian materi virtual pada hari ini, saya menyampaikan pertama adalah masalah pengisian siaga. Pengisian siaga sebenarnya pada tanggal 10 akan, tetapi masih banyak trouble. Tapi bisa dilihat, dicoba. Untuk apa saja yang akan diisi? Yang pertama adalah daftar hadir mengajar. Ada bukti absen siswa. Kemudian yang kedua, sebelum mengajar, tadi saya katakan ada rencana materi, metode, evaluasi, dan pelaporan. Yang ketiga, semua itu harus diusahakan sebagai pemenuhan kewajiban sebagai guru. Adapun permintaan isian siaga, yang pertama adalah yang panjenengan siapkan, baik yang sudah mendapatkan TPG, TPP, atau belum, hanya sertifikasi saja, atau belum sertifikasi, perlu menyiapkan yang pertama adalah SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah. Itu yang pertama, SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah. Kalau tidak mendapatkan SK tugas sebagai GPAI dari kepala sekolah, maka berarti bukan sebagai guru agama. Karena ada yang mengatakan, Pak saya guru agama, mana SK-nya? Tidak ada.
maka itu berarti secara legal formal belum diakui sebagai guru agama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah SK pembagian tugas, Bapak Ibu harus menyiapkan jadwal. Yang kemarin itu saya minta, itu harus siap, karena jadwal dalam kondisi darurat. Katanya Pak Presiden extraordinary. Nah, jadi harus mempunyai jadwal. Kemudian jumlah siswanya, apalagi yang kelas 1, sekarang belum terdata, harus tahu jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, muslimnya berapa. Insya Allah banyak muslim. Dan semua kelas 1 sampai kelas 6, karena guru agama bukan guru kelas, akan tetapi hanya sebagai guru mata pelajaran. Oleh karena itu, semua mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 harus mempunyai jumlah siswanya. Agamanya apa? Selanjutnya, setelah jadwal jumlah siswa, sekarang jumlah jam mengajar. Itu harus diketahui. Jumlah jam mengajar. Meskipun ada keputusan dari Kemendikbud yang tidak memperhitungkan sementara ini masalah jam mengajar. Sebenarnya begitu. Keputusan Mendikbud nomor 719, ya, mungkin Bapak Ibu bisa download nomor 719 garing atau garis miring P garing 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus. Tentang pedoman pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus, mungkin bisa di-download. Itulah sekarang kita dituntut untuk profesional. Bukan katanya, tapi langsung buktinya. Nanti di-download, ditunjukkan. Jadi semacam itu Bapak Ibu. Setelah jam mengajar, tapi harus ada tetap jam mengajar ya. Daftar hadir Bapak Ibu guru, terutama yang nanti di scan, kemudian diupload di Siaga. Itu harus siap untuk bulan Juli. Di samping jam mengajar, jam pokok, mungkin Bapak Ibu ada yang mempunyai jam tambahan. Jam tambahan mungkin ada. Kemudian tadi sudah semuanya. Bagi yang belum mempunyai NUPTK, segera melaporkan ke admin PAIS kalau memang betul-betul sudah ingin dan berminat ikhlas menjadi guru, mengamalkan ilmunya sebagai guru agama terutama. Berarti sudah berniat ikhlas mengabdikan diri sebagai pengajar guru agama untuk melaporkan NUPTK-nya agar bagaimana syaratnya menjadi aktif, eman kalau lama nanti nggak diaktifkan, ke admin PAIS. Dan untuk yang ingin sertifikasi, biasanya melalui PPG seperti kemarin, yang di Gempol ada beberapa teman kita, baik yang non-PNS maupun PNS, sama-sama guru agama, itu sudah mengikuti PPG. Maka yang ingin mengikuti PPG, mau tidak mau, labudda hukumnya, wajib harus aktif dalam pengisian siaga. Sekali lagi, harus aktif dalam pengisian siaga. Administrasinya di sana otomatis nanti. Itu Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk persyaratan-persyaratan itu semuanya sudah saya sampaikan. Kemudian sekarang sebagai guru sejak tahun 2017 sebagai guru pendidikan agama dan budi pekerti, maka diharuskan mengisi evadir. Mungkin Bapak Ibu sudah lupa karena terlalu lama. Ya, evadir. Evadir itu apa? Evaluasi diri. Akronimnya.
Kemudian untuk apa? Evadil itu berfungsi sebagai penilaian kinerja guru. Ini seharusnya semua guru memiliki nilai. Nilai-nilai siapa? Apakah saya? Saya boleh, akan tetapi lebih baiknya yang tahu namanya evadir, evaluasi diri, yang tahu tentang dirinya sendiri itu adalah Bapak Ibu guru. Panjenengan nilai sendiri. Yang belum tahu tanya yang sudah tahu. Formnya bagaimana? Sama, sementara dibuat sama aja. Karena dalam kondisi khusus. Tetap nanti kan kalau minta nilai PKG-nya berapa yang sudah sertifikasi, gopo karo nggak tahu, makanya mulai sekarang harus mengisi evadir atau mungkin ada yang lalu tetap nilainya nggak apa-apa, naik juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu signifikan. Naiknya misalkan sekarang 81, kemarin 81, sekarang menjadi 93, jangan. Naiknya itu komanya aja, kalau nggak ada komanya satu angka begitu aja. Atau tetap juga nggak apa-apa, nggak mempengaruhi pencairan. Evadirnya berapa pertanyaan yang ada di dalamnya? Pertama yang saya tanyakan adalah berapa kompetensi di dalam evadir itu. Nah itu kan ada kompetensi-kompetensinya. Kemudian pertanyaannya ada 37 pertanyaan. Yang diisi apa saja harus secara runtut harus diisi semuanya. Yang pertama ada identitas. Yang kedua, laporan dan persetujuan. Yang ketiga, pengisian evaluasi diri. Yang keempat, rekap hasil penilaian diri. Itu. Jadi, untuk menjadi guru profesional itu ada standarnya, kompetensinya, kemampuannya. Standar kompetensinya sampai di mana? Nilainya berapa? Itu harus diketahui secara administrasi, ya, secara administratif, secara teknis harus ada nilainya. Untuk sementara itu, yang lain saya buat untuk tanya jawab biar nanti lebih paham apapun yang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Mundir, PSPA kita, PSPA Kecamatan Gempol. Teman-teman sekalian yang saya hormati, seperti yang dikatakan Abah Mundir tadi, kita buka tanya jawab biar lebih dalam pembinaan ini. Monggo teman-teman yang ingin bertanya silakan. Termasuk tadi kalau yang hadir ada yang non PNS belum sertifikasi ingin bertanya monggo, atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan GPAI monggo. Saya buka pertanyaan sekarang. Yang mau bertanya mic-nya dihidupin, yang nggak mau tanya nggak usah dihidupin mic-nya. Monggo, yang mau tanya mic-nya dihidupin. Monggo Pak sekalian. Ini yang hadir 29. Monggo, monggo. Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kulo Pak Liman. SD Ngero. Jelas sudah. Oke, jelas. Amin. Ini Pak, tanya. Oke. Kenapa wali murid bisa daring apa pertemuan langsung di kelas itu loh, dibagi 2 sama 20 dibagi 2. 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Guru mapel kok tidak kelas. Selain itu hanya sekedar daring online lewat WA saja. Terima kasih solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang lain ada yang tanya lagi? Nanti biar langsung dijawab oleh Abah Mundir. Kalau nggak ada, sementara itu Pak dulu Pak. Monggo Pak. Pak Liman.
Saya. Mapel gimana? Halo. Pas mati. Pak Harun di Halo. off dulu gitu Saya audionya. mau tanya. Tolong di Nah. off dulu nanti. Iya, belum. Oke. Ini masih mau dijawab oleh Abang Mundir pertanyaan daripada Pak Aliman. Halo. Nggih, Iya, monggo, Pak, Pak. sambut, Pak. Pak Aliman tadi mengatakan guru mapel sama guru kelas gimana? Nggih, Pak, ngoten, Pak. Nah, nggih, Pak. Guru kelas setiap hari gitu. Jalan. Nggih, monggo. Saya nggak jelas tadi mati Pak. Halo. Ya, monggo, Pak. Loh, Monggo. Pak Aliman tadi mengatakan apa? Oh, Pak Aliman itu menanyakan tentang masalah daring, Mbak. Kalau guru mapel itu kan sekarang katanya sudah tatap muka. Walaupun separuh-separuh masuknya. Tapi untuk guru mapel kok masih belum. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Pertanyaannya Pak Aliman. Baik. Itu adalah kebijaksanaan penuh kepala sekolah bersama dengan komite sekolah setempat. Bahkan Menteri Pendidikan aja nggak berani, nggak tahu itu. Diserahkan sepenuhnya kepada yang terkait. Jadi kita apa kata kepala sekolah gitu aja. Nggak usah neko-neko sudah. Bahkan ada yang usul yang wajib setiap hari daring, kalau seandainya masih daring, itu hanya pelajaran IPA. IPS itu bisa jarang-jarang nggak apa-apa, langsung dikasih tugas hafalan, katanya begitu, katanya. Yang penting kita hanya mengikuti kebijaksanaan dari kepala sekolah. Kita harus yakin, husnudon, bahwasanya kepala sekolah sudah melaksanakan pembicaraan dengan wali murid dan komite. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, Abah Mundir. Itu juga yang Pak saya Harun lakukan. katanya mau tanya itu. Pak Harun katanya mau tanya. Agin. Oke, sebentar Iya, Mundir. ya, monggo. Iya, monggo. Bisa? Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terima kasih saya sampaikan kepada Pak Mundir. Yang saya tanyakan pada hari ini berkaitan dengan yang Pak Mundir tentang reform. Sebenarnya saya juga tertarik menggunakan aplikasi atau metode Google Form, apa Google Classroom, apa Google Meet yang pernah dicontohkan oleh Pak Salihin. Tapi sayangnya tuh kami tuh belum bisa mengoperasikan aplikasi tersebut, baik itu Google Meet, Google Classroom, Google Form dan sebagainya. Nah, saya tanyakan bagaimana solusinya supaya kita guru GPAI Gempol itu bisa mahir atau bisa terlatih supaya bisa mengoperasikan aplikasi tersebut. Karena sementara ini terus terang saja saya sendiri kurang begitu paham, kurang begitu bisa tentang mengoperasikan aplikasi tersebut. Mohon sarannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, monggo, Pak. Loh, langsung jawab, Pak. Nggih, monggo, Pak. Ya, terima kasih Pak Harun sudah berpartisipasi aktif. Sebenarnya ini yang berkaitan langsung dengan masalah pembelajaran itu kurang signifikan, tapi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan belum bisa atau belum mahir, bagaimana cara mengoperasikannya bisa mahir. Yang pertama adalah Pak Harun mungkin bisa belajar dari tutorial. Yang pertama,
diulangi berkali-kali, dipelajari. Kemudian ditanyakan kepada, karena guru yang ada di sekolahnya Pak Harun itu kan ada berapa Pak Harun? 3, 4. Ada 4. Pak. Ada 4. Yang bisa IT. Seperti Pak Rohman mungkin. Saya dengar Pak Rohman itu pinter IT-nya. Bisa tanya kepada Pak Rohman. Nah, kalau Pak Rohman nggak bisa, mungkin bisa tanya kepada guru SD yang terdekat atau guru yang rumahnya terdekat dengan Pak Harun. Itu suatu usaha. Kalau nggak ada itu, kalau bareng-bareng Pak Harun, suasananya seperti ini masih susah, masih sulit. Jadi usaha sendiri-sendiri. Yang pertama tadi solusinya adalah belajar tutorial di YouTube banyak sekali. Yang kedua, tanya kepada guru terdekat dalam satu sekolah, karena gurunya 4, mungkin ada yang bisa IT. Yang ketiga, bisa guru terdekat dengan sekolah atau guru terdekat dengan rumahnya Bapak Harun. Maka nanti bisa belajar. Kalau bersama-sama, masih kemungkinan kecil. Kita belum bisa tatap muka soalnya. Itu Pak Harun, sementara. Oke, terima kasih ya Pak Mundir. Oke. Pak Harun, ya itu Pak Harun ya jawabannya. Kita di musim seperti ini lebih banyak usaha sendiri, bagaimana caranya untuk bisa di YouTube, di Google itu banyak. Kalau memang ada kemauan tinggal dilihat. Yang kedua yang saya lakukan di SDN Japanan 1 itu, tak hanya saya, harus perlu kerjasama dengan wali murid, ada grupnya. Jadi seminggu sebelum melaksanakan Google Meet itu sudah komunikasi. Installnya Google Meet-nya dikirim dulu. Habis itu komunikasi lagi bagaimana caranya. Jadi tidak lepas dari kerjasama kita dengan wali murid. Itu yang saya lakukan, Abah Mundir. Jadi minggu depan mau Google Meet, dari sekarang sudah mulai komunikasi dengan wali murid. Karena perlu install di HP-nya masing-masing. Terus HP-nya itu perlu ditinggal bagi yang kerja orang tuanya. Atau yang misalnya yang rumahnya dekatan dengan temannya itu bisa gabung jadi satu HP dibuat 2 orang. Jadi tidak moro-moro langsung besok Google Meet, sekarang sudah nge-share linknya nggak bisa, teman-teman sekalian. Nggak bisa Seminggu. Enggak Bang Mundir. Itu yang saya lakukan di SDN Japanan 1. Seminggu sebelum melaksanakan Google Meet, ya, betul. Itu sudah dirancang karena butuh proses installnya orang tua wali murid itu. Barangkali itu tambahan yang saya alami di SDN Japanan 1. Sekarang saya sudah Bang Mundir kelas 4, 5, 6 sudah pernah Google Meet dan alhamdulillah sudah bisa walaupun tidak sesempurna yang saya harapkan. Jadi memang ada tingkatannya. Kelas 6 bagus, tertib. Kelas 5 agak bagus. Kelas 4 kurang bagus memang ada. Jadi mungkin kalau nanti kedua, ketiga, keempat, mungkin insya Allah orang tuanya senang. Yang saya tahu itu orang tuanya yang kerja di puskesmas, anaknya dibawa ke puskesmas. Ditaruh di ruangan khusus gitu. Jadi orang tua tetap mendampingi. Itu kalau orang tuanya yang peduli. Tapi ada orang tua yang enggak begitu peduli dengan pendidikan anaknya, akhirnya memaksa tetap muka aja, saya yang capek di rumah mengerjakan tugas-tugasnya. Ada yang seperti itu. Jadi guru kadang serba salah gitu ya, dimasukkan nanti kalau ada apa dengan muridnya, gurunya salah. Kalau nggak dimasukkan tugasnya online, orang tuanya susah karena ambil kerjakan tugasnya anak. Barangkali itu monggo yang lain yang ingin ditanyakan ke berapa Pak SPI. Enggak Pak Mundir? Sampai jam berapa nanti? Sampai jam 9:30 nggih, 1 jam. Ngoten Pak Mundir. Ya nggak apa-apa, berarti kurang 17 menit. Kurang 17 menit. Monggo teman-teman, mumpung masih ada waktu. Yang saya Pak Salikin ada sedikit pertanyaan. Ya monggo Bu Wardah, monggo.
Banyak nggak apa-apa. Bu. Ngapunten Abah sebenarnya. Oke, ini berkenaan dengan pembelajaran yang sistem daring yang kami alami sedikit kesulitan mengenai absensi siswa, Abah. Kebetulan saya ini ngajar kelas rendah, kelas kecil, kelas 1, 2, 3. Terus selama ini yang saya lakukan, cara mengabsennya itu dari tugas yang dikumpulkan. Nah ini gimana? Ya masih ada kendala sih, dalam arti tidak semua bisa mengikuti. Karena memang masih kecil, mungkin ada yang terkendala HP-nya dibawa orang tuanya kerja, sehingga kalau dilihat dari hasil yang dikumpulkan itu belum maksimal. Ini bagaimana Abah nanti untuk masalah absensinya anak-anak ini? Cukup Abah? Mohon solusinya. Betul keluarga, dikarenakan ini dalam masa kondisi khusus, maka dengan sulit siswa misalnya mengumpulkan tugas, maka absennya yang melalui tugas itu nggak apa-apa, berarti sudah aktif ikut berpartisipasi di dalamnya, mengerjakan tugas, itu aja, nggak usah harus terlalu sulit begini begitu, karena memang kondisinya yang semacam ini, ya bagaimana lagi? Okay. Bahkan kemarin itu sempat saya home visit karena nggak pernah nyetorkan tugas. Ini permasalahannya apa? Ternyata kesulitan masalah HP. Bapaknya atau ibunya enggak punya, orang tuanya enggak punya HP. Gitu apa? Jadi permasalahannya tidak hanya anaknya karena kesulitan ini loh, Bas, kesulitan untuk mengerjakan informasi mengerjakan tugas yang kami informasikan melalui WA group, itu yang kami alami. Jadi nanti kalau masalah absensi siswa nanti gimana, Pak? Nanti cara pelaporannya itu yang tadi jenengan minta nanti ada daftar hadir siswa. Kalau laporannya Bu ke saya itu mudah aja, aslinya berapa juga nggak apa-apa. Saya kan nggak ada pengaruh kepada mereka. Yang penting panjenengan sudah melaksanakan tugas dan ternyata sudah digunakan mengenai atau susah. Sampun Warga? Oke, sampun, terima kasih ya Pak, terima kasih. Oke. Oke, bagi teman yang lain tadi Kak Jurusan mau nanya. Monggo Kak Jurusan. Barusan. Abah Jurusan, monggo masuk untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengalaman dari mengajar di rumah itu banyak sekali kendala-kendala yang terjadi, terutama dari wali murid. Ternyata wali murid banyak yang Bu Warda di off dulu nggih. Bu Warda, mohon maaf di off dulu audionya. Tidak. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Wali murid yang banyak yang mengeluh mengenai sistem pembelajaran yang telah kami sampaikan. Bukan dari saya saja, ternyata dari guru kelas juga seperti itu. Banyak yang mendapatkan WA balasan yang tidak mengenakan diterima. Itu pun sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah. Terus mengenai hasil yang saya peroleh juga begitu. Ternyata anak-anak yang mengerjakan itu
kebanyakan 50% yang dikerjakan pada waktu jam kerja. Yang sisanya itu banyak yang dikirim jam malam. Tapi saya terima saja karena saya anggap anaknya ada usaha. Ternyata banyak wali murid yang bekerja, pulangnya sampai malam, sampai sore. Jadi menunggu orang tuanya anak tersebut untuk bisa mengirim. Bagaimana solusinya atau sikap kita sebagai pengajar? Apa diterima apa adanya karena kondisi seperti ini? Terima kasih. Oke, enggak langsung, Pak. Oke, terima kasih Pak Jusan. Oke. Pembicaraan sudah baik. Yang pertama, melalui WA Group mengerjakan sesuai dengan jam kerja, jam tugas, batas waktunya hanya 50%. Kemudian yang setelah itu sampai malam itu dimaklumi aja. Betul apa yang jenengan katakan, karena ada suatu usaha maka tetap diterima saja. Karena orang tuanya memang pulang malam baru bisa mendampingi dan ya gimana ya mempelajari, memberikan bimbingan pada putra putrinya. Itu pun sebenarnya sudah capek, kadang-kadang nggak ngerti, sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah kirim itu sudah baik. Jadi akomodir aja, diterima saja, nggak masalah, itu sudah baik sekali. Usaha-usaha semacam itu. Tapi yang berkurang nanti yang tidak setor tugas itulah hanya dikurangi berapa nilainya begitu aja. Teman-teman, Bud. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo masih ada waktu 10 menit lagi. Yang lain yang mau tanya. Teman-teman yang belum sertifikasi kok gak anu sing takon. Kapan sertifikasi? Dengan pengisian data yang ada kesulitan. Dadang pengen sertifikasi kayaknya. Sudah cukup iman. Kona. Gini, cuma saya pengen menambahkan. Apa mohon izin Pak? Ada mundir. Memang dalam pembelajaran khususnya pada masa COVID ini memang sangat terbatas. Kemudian terbatasnya itu memang dari gadget, kemudian dari kuota internet dan keterbatasan, banyak sekali keterbatasan. Itu mungkin yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu semuanya, saya pernah baca-baca artikel itu kita memakai metode namanya flipped classroom. Kalau boleh saya presentasikan. Sebentar. Pak Aliman, minta tolong jangan presentasi dulu. Saya nyoba presentasi. Pak Aliman kan jelas lu bisa nih. Oh, Pak Aliman tadi. Bentar, Pak. Ini namanya metode flipped classroom. Mungkin di layar panjenengan semua sudah jelas, sudah masuk Pak? Belum, Bapak Ibu semuanya? Sudah masuk? Sudah masuk. Lanjut. Flipped classroom ini sebenarnya secara umum itu kalau menurut bahasa itu kelas terbalik. Dalam artian paling mudahnya begini. Pada saat pandemi seperti ini biasanya kita itu kan mengirimkan ke WhatsApp grup anak-anak itu kan biasanya Google Form, quizzes, Wordle dan sebagainya. Itu semua kan sifatnya tugas. Kemudian untuk pemaparan materinya, anak-anak pasti akan kesulitan. Yang dimaksud dengan flipped classroom ini hubungannya dengan pembelajaran, yaitu pada saat kita kirim tugas ke anak-anak, tugasnya itu
di rumah mereka hanya mempelajari materi, bukan tugas. Itu garis besar di situ. Pada saat kita itu tatap muka kepada anak-anak, nah itu baru ada penugasan dan penjelasan atau penjelasan dan penugasan. Jadi di rumah anak-anak itu sudah tidak menanggung beban tugas. Tugasnya di rumah itu hanya membaca saja atau membaca materi yang dikirimkan guru, bisa melalui Word, bisa melalui PDF, bisa melalui video atau sebagainya seperti itu. Kalau memang video memang terlalu terlalu besar kuotanya. Jadi paling sedikit kuotanya itu biasanya ya Word sama PDF, itu paling mudah gitu. Nah, pada saat kita tatap muka, baru di situ nanti ada tugas, mungkin bagaimana anak sudah membaca kemarin materinya sudah Pak, oke sekarang coba dijelaskan apa yang kalian dapatkan setelah membaca kemarin yang kalian simpulkan, contohnya seperti itu. Jadi mungkin itu akan mempermudah anak-anak di rumah dan juga tidak membuat stres orang tua karena memang kesulitannya pada alih teknologinya gitu. Jadi kalau kita hanya kirim PDF atau kirim Word saja, saya kira sangat mudah untuk anak-anak itu paham, orang tua juga tidak akan kesulitan untuk masa itu. Demikian untuk menambahkan metode untuk pembelajaran di masa COVID ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begitu ya. Nanti gini teman-teman ya. Kalau misalnya kita tuh punya kemauan, Pak Mukhlis ini kami masukkan tim IT di kabupaten, Pak Mukhlis, Pak Samsuni dan beberapa orang. Jadi banyak dapat informasi soal pembelajaran yang berbasis IT ini. Misalnya teman-teman ada kemauan, bisa kan nanti ke depannya itu Abang Muntir ngadakan pertemuan semacam ini, tapi isinya adalah pembelajaran pertemuan khusus yang isinya memang membahas bagaimana pengembangan kita dalam soal pembelajaran online. Ada Pak Mukhlis di situ nanti untuk kasih materi. Itu kalau teman-teman ada kemauan. Tapi kalau saya lihat dari sekarang Abang Muntir, rapat resmi seperti ini kan resmi rapat ini dihadiri oleh pengawas. Jumlahnya sekitar 58, yang hadir hanya 26, tak sampai 50% yang hadir. Saya juga khawatir aja nanti. Yang hadir malah ya kita aja, yang hadir nanti yang hanya beberapa orang. Sudah direkam absennya yang hadir. Kalau yang ini nanti Abang Muntir, ini saya rekod. Yang hadir dan yang tidak hadir akan ketahuan Abang Muntir. Saya share yang hadir siapa saja. Caranya? Oke. Habis ini rekodnya saya share Abang Muntir. Jadi semuanya bisa melihat siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Siapa yang hadir keluar masuk ada semuanya yang aku terlalu. Jadi melebihi dari absen nanti ini apa kita bisa melihat teman-teman yang hadir. Orang betul. Masih kurang 5 menit lagi. Kalau yang ada yang mau tanya silakan. Pak Salikin, Oke, Bu. berikan stressing atau penekanan pada Bapak Guru semuanya saja tentang laporan, karena ini juga diminta. Yang pertama ada jadwal pembelajarannya, misalkan 1 minggu itu 2 kali atau 1 kali, nggak apa-apa ya, itu aja. Jadwalnya diberikan oleh kepala sekolah, jam berapa sampai jam berapa, hari apa, kan gitu. Sudah saya berikan contoh kan dulu ya. Kemudian itu bisa japri biar nggak ngeprint juga. Haji Rosoan, mau tanya lagi dah Haji Rosoan. Halo, lanjut, Pak. Belum sisan. Jadi jadwal pelajaran itu dalam 1 semester ganjil ini. Buat saya juga buat misi di dalam siaga. Yang kedua, laporan bulanan. Yang diajarkan itu tentang apa saja. Dulu kan sudah saya berikan contoh.
ataupun jenengan ada sendiri, terserah bebas. Saya nggak mengharuskan begini begitu. Mungkin hanya 1 lembar cukup bulan Juli, kemudian ini. Kemudian bisa itu yang saya minta nanti. Dan sekarang tolong kalau ada kesulitan-kesulitan di dalam pengisian siaga dan lain sebagainya, atau dalam pencairan TPP, bisa ditanyakan. Dalam waktu sekarang hanya tinggal 1 menit. Monggo. Ayo teman-teman yang mau tanya. Kurang 1 menit lah. Nanti ditambah gak apa-apa. Yang mau tanya. Lah iya sudah dibuka untuk bertanya masalah apa itu yang belum sertifikasi. Tidak ada satupun yang tanya soal sertifikasi. Berarti kan tidak butuh sertifikasi, sudah cukup. Kewajiban penuhi. Iya, betul. Kewajibannya kan sendiri. nek cair kabeh kan wis takon. Pak Farid, halo. Loh, iya monggo Pak Iwan, mau tanya apa Pak Iwan, monggo. Langsung di itu ngomong wis. Assalamualaikum Tanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aliman, Pak Iwan dulu. Tadi sama sudah bertanya. Apa mungkin saya sekedar memberikan masukan yang Monggo Pak Iwan. ya saya memberikan masukan di luar tema Pak. Berkenaan dengan pencegahan COVID-19, kita sudah melakukan pembelajaran secara daring, rapat virtual. Tapi mohon maaf, saya lihat masih banyak sekali teman-teman yang harus memberikan contoh tentang protokol kesehatan, yaitu tentang jabat tangan, Pak. Padahal jabat tangan itu merupakan salah satu badan yang paling rentan terhadap penularan COVID-19 itu sendiri, Pak. Itu saja masukan dari saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan cukup tungkem dan saja. Kemarin Pak Farid juga ngajak jabatan jotosan. Saya nggak mau. Lebih baik sungkem itu aja jauh. Terima kasih Pak Iwan. Gini Pak sekarang Mbak. Terima kasih kembali ya Pak Mundir. Asal gini. Pak Aliman mau tanya lagi katanya Pak. Monggo, masih ada waktu tak Pak Ikin? Masih ada waktu. Moderator. Monggo Pak Aliman. Pak Aliman masih mau tanya. Puas kayaknya. Iya, Pak Aliman masih kurang puas. Monggo Pak Aliman. Kan enggak pernah puas itu, enggak ada yang memuaskan itu. Monggo Pak Aliman. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya sudah melaksanakan classroom, ternyata wali murid tidak ada yang setuju. Alasannya belum bisa masuk WA. Bagaimana menyadarkan wali murid pengadaan classroom itu? Karena belum menguasai IT tentang Google Classroom. Terima kasih. Monggo Pak. Sampun. Karena bakso jadi suwu limite. Pak Aliman. Halo. Nggih. Halo, Nova. Guru kelas di sekolah jenengan itu sudah mempraktekkan Google Class belum? Belum semuanya, cuma WA biasa. Kalau WhatsApp belum, biasa. kalau guru kelas sudah operasikan gedung, bisa kalau panjenengan yang mendahului, hanya luar biasa. Saya Iya. Terima kasih Pak. Karena guru kelas guru kelas buat grup sendiri, guru agama juga buat grup sendiri. Grup saya 12 grup Pak. 12 Grup
kelas rombelnya AB kelas 6. Iya. Kelas 1 sampai kelas 6 12 rombel. Jadi buat grup sendiri-sendiri wali murid dan guru kelasnya terpisah. Saya libatkan di dalam grup PAI dan BTG. Itu Pak. Ini. Sampun. Jadi guru kelas belum melaksanakan ya? Ye, saya keluar dari guru kelas buat grup PAI dan BTG sendiri. Saya itu Pak Farid tadi, Pak Farid. Oh iya. Gini, saya ngapunten Mbak, saya menanggapi yang disampaikan oleh Pak Dimas. Begini Pak Aliman, kalau menurut saya ikuti saja apa yang sudah dilaksanakan di lembaganya sampean. Artinya, kalau di lembaga sampean itu guru kelas melaksanakan seperti ini, itu dan lain sebagainya, ikuti saja. Jangan melawan arus. Ya. Jadi ikuti saja. Ngapain sampai mempersulit diri? Ya, terima kasih Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Sehingga sama aja gak diarang ini. Wah, makan guru agama itu, guru kelas karena sih ini guru agama ini bikin repot dan lain sebagainya. Ngoten lho Pak Aliman. Iya Pak. Nggih, sami-sami. Ikuti aja. Sudah puas sampean? Nggih, sudah. Terima kasih Pak. Ya, monggo. Ya. Sudah saya matikan teleponnya. Monggo Pak Saliki. Monggo, kalau ini kan sudah jam setengah 10 ya, lewat 5 menit. Tolong teman-teman mic-nya dimatikan semua. Kita segera closing pertemuan pada pagi hari ini. saya sibukkan. Pak Menteri mau menyampaikan penutup. Makanya teman-teman tolong mic-nya dimatikan biar enggak aneh ya. Biar ini mungkin monggo. Ini pertemuan sudah jam setengah 10 lewat 5. Sebelum pertemuan diakhiri, saya minta Abah Mundir untuk ngasih closing pertemuan pada pagi hari ini buat kita semuanya. Monggo Abah Mundir. Closing statement dari pertemuan virtual kali ini. Tadi yang saya sampaikan pertama, semuanya sudah tertulis, perencanaan jangan lupa membuka siaga. Yang perlu disiapkan dalam pembukaan siaga adalah SK pembagian tugas dari kepala sekolah, jadwal mengajar, kemudian jumlah siswa dari semua kelas untuk guru PAI, jumlah jam mengajar, daftar hadir bulan Juli, mungkin ada yang mempunyai jam tugas tambahan. Akun siaga jangan sampai diubah-ubah. Akun siaga semuanya sudah punya. Yang belum mempunyai NUP3 segera merapat ke Ketua KKGPAI untuk bertanya-tanya dan nanti melaporkan kepada admin PAIS. Karena apa? Bagi yang belum sertifikasi, nanti secara otomatis masuk di dalam siaga. Ya. Yang mau ikut PPG masuk itu sudah daftar di dalam siaga. Seperti di Dinas Pendidikan sudah masuk di Dapodik. Kemudian untuk tadi itu setelah siaga mohon diaktifkan, kemudian jangan lupa mengerjakan evadir atau PKG ya. Dari 6 kompetensi yang ada itu tolong diisi dari 37 pertanyaan itu, dan nanti nggak usah di print, cukup berupa file saja semuanya itu. Pelaporan panjenengan yang berupa tadi itu jadwal dan laporan bulanan itu tolong juga dilaporkan hanya satu lembar mungkin, tidak usah di print. Kita nggak mempersulit, kita kerjasama yang mudah. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi pertemuan yang barokah
Pak Mas. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta waktunya sedikit untuk kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sudah selesai virtual kita pada hari ini. Saya mohon ini nanti ada lagi Pak Salikin, tidak menunggu 1 bulan. Karena apa? Ini sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum tersampaikan. Saya yakin itu. Oleh karena itu nanti kira-kira tanggal 20-an itu, 2 bulan ke atas itu ada lagi pertemuan seperti ini, pertemuan virtual seperti ini. Tolong nanti dijadwalkan. Ini saya rasa pertemuan kali ini terlalu mepet juga waktunya dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan oleh teman-teman. Itu aja. Monggo Pak Salikin. Pak Salikin di depan Pak. Oh iya lupa. Ya, terima kasih teman-teman sekalian ya. Untuk pertemuan pada kali ini saya laporkan Abang Mudir masih sampai 28 orang. 28 dari belum sampai 50% dari jumlah rekan kita GPI Kecamatan Gempol. Jadi saya minta nanti ke depannya yang hadir ini tetap bisa hadir. Yang nggak hadir tolong dibisikin. Ada pertemuan, ada rapat pembinaan dinas. Saya nggak paham konco-konco. Baik teman-teman sekalian, karena sesuai dengan jadwal kita 1 jam pertemuan pada kali ini, kita tutup pertemuan pada kali ini. Abah Ruslan apa masih hadir? Pak Ruslan monitor. Abah Ruslan hadir? Iya, Abah Ruslan masih. Okay. Oh itu sama Pak Soleh itu. Saya minta untuk pertemuan kali ini saya minta Abah Ruslan untuk menutup dengan doa kepada Abah Ruslan, kami persilakan. Monggo Abah Ruslan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya biridallahi ta'ala wa salawati rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Amin. Amin. Alhamdulillah wa lak syukru kama yanbaghi li jalali karami mu'adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu jami' al-ahwali wal afat wa taqila ila jami' al-hajat wa nabiha jami' syai'at. Amin. Ala darajat. Amin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Oke, terima kasih Abah Ruslan. Baiklah, saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata saya minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virtual. Monggo berkati. Ya, Tante ini HTI. Dengar PATI Tante ini. Tante ini dengar PATI. Kaji Ruslan. Ayo. Iya, saya wes. Ayo.
Itu jam 10 jam 11 buka Janai gak dijak Janai. Janai jangan. Medit ora dijak. Wes mari. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Salam.